video kali ini kami akan berbincang-bincang terkait pencemaran udara, hutan, dan pemanasan global. Selamat menyaksikan! Guys, kalian akhir-akhir ini ngerasa nggak udara di sekitar kita itu panas banget atau kotor banget begitu? Oh, mungkin karena emang cuacanya lagi kemarau ya? Bisa jadi. Nah, jadi dari referensi yang saya dapat itu yaitu terjadi karena pencemaran udara. Nah, kalian tahu apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara. Nah, dari pencemaran udara itu adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan juga dapat terjadi di mana-mana. Bila pencemaran tersebut terjadi di dalam rumah atau di ruang-ruang sekolah, ataupun di ruang perkantoran, maka disebut juga pencemaran di dalam ruang. Nah, sedangkan bila pencemarannya terjadi di dalam lingkungan rumah, dapat juga disebut sebagai pencemaran di luar ruang. Nah, mungkin itu saja terkait pengertian dari pencemaran udara. Nah, dari sisi lainnya apa ya guys? Nah teman-teman, kalian tahu nggak penyebab dari pencemaran udara? Apa tuh sih? Apa kira-kira? Pencemaran udara itu terbagi atas dua faktor, yaitu faktor internal oleh karena alamiah, dan yang kedua itu faktor eksternal oleh karena ulah kita sebagai manusia. Oh, jadi kita bisa menjadi penyebab dari pencemaran udara itu? Iya, bisa. Faktor karena manusia itu yang pertama hasil pembakaran bahan bakar fosil. Terus yang kedua itu debu atau serbuk dari kegiatan industri pabrik. Terus yang ketiga, pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara. Terus kalau untuk faktor internal secara alamiahnya itu yang pertama debu yang diterbangkan akibat tiupan angin. Terus yang kedua, abu yang dikeluarkan dari letusan gunung Merapi berupa gas-gas vulkanik. Terus yang terakhir yaitu proses pembusukan sampah organik. Itu penyebab dari pencemaran udara. Oh, jadi kalau penyebabnya memang sebanyak itu, kira-kira solusi yang bisa kita ambil apa ya untuk membersihkan udara kita yang sudah tercemar? Jadi teman-teman, untuk mengurangi pencemaran udara itu kita bisa melakukan reboisasi di hutan, karena hutan merupakan paru-paru dunia. Oh iya. Jadi hubungan antara pencemaran udara dan hutan itu sangatlah erat. Kenapa? Karena proses fotosintesis pohon dan tanaman yang ada di hutan itu bisa menghasilkan oksigen, sehingga oksigen itu bisa menimbulkan atau menyebabkan udara segar, sehingga apabila proses fotosintetisnya tidak berlangsung dengan baik di hutan, maka udara yang kita hirup itu akan tercemar. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kelestarian hutan dan mengurangi aktivitas yang bisa menimbulkan pencemaran udara yang diakibatkan dari hutan tersebut. Bisa dipahami teman-teman? Oh, gitu. Iya. Nah, jadi setelah dari pengertian dari pencemaran udara, penyebabnya dan solusi yang bisa kita ambil, ternyata dapat kita simpulkan bahwa pencemaran udara itu sangat memberikan dampak negatif loh bagi lingkungan kita. Iya. Nah, jadi salah satu dampaknya bagi lingkungan kita itu adalah hujan asam, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan global. Nah, menurut sumber yang saya baca, pemanasan global itu terjadi karena kadar dari karbon dioksida yang tinggi di lapisan atmosfer yang dapat menghalangi pantulan panas dari bumi kita. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Nah, efek dari rumah kaca ini tentu saja akan mempengaruhi terjadinya kenaikan suhu di bumi kita. Jadi makanya beberapa hari kebelakangan ini kita merasakan panas kan di sekitar lingkungan kita. Jadi efek dari rumah kaca ini disebabkan oleh keberadaan dari karbon dioksida, kemudian ada metana, ada ozon, dan natrium dioksida. Nah, zat-zat ini sebenarnya sangat memberikan dampak negatif loh bagi kesehatan kita sebagai manusia. Nah, dampak dari pemanasan global itu adalah pencairan es di kutub yang tentu saja dapat mengancam kelangsungan bumi kita ke depannya. Kemudian adanya perubahan iklim regional dan global.
Kemudian yang terakhir adalah perubahan siklus hidup flora dan fauna. Oke, jadi teman-teman, sebagai manusia kita harus tetap menjaga lingkungan kita agar kita tetap sehat. Nah, kita juga harus mengurangi polusi udara. Ada juga mengurangi penggundulan hutan supaya hutan kita tetap terjaga. Dan juga kita harus selalu mengurangi penggunaan benda-benda yang dispray. Setuju? Setuju. Ayo kita bangun bumi kita. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Salam bumi sehat.